Shalom adik-adik. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu GKI Palembang bersama dengan Bang Yafet dan Kak Ari. Nah, Tema ibadah kita pada hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pasti semua sudah siap kan? Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan telah menyertai kami dari segala aktivitas kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, berkati kami semua. Dan juga anak-anakmu Tuhan yang saat ini ada di rumah, tidak bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, Tuhan kiranya memberkati semuanya. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang semangat ya nyanyinya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ore, adik-adik dan Kak Ari, Bang Yafet punya cerita nih untuk kalian semua. Yuk kita simak sama-sama yuk. Pada suatu hari, Joko dan Ani ingin pergi ke suatu tempat untuk liburan. Mereka mempersiapkan barang banyak sekali, khususnya Ani yang merasa khawatir kalau barang yang dia bawa itu kurang untuk liburan. Oh iya, snacknya belum masuk nih. Pada saat Ani sedang mempersiapkan barang-barang, datanglah Joko. Kamu lagi ngapain sih? Dari tadi kayaknya sibuk amat. Ih, nggak sibuk kok, cuma nyusun-nyusun ini aja. Kan besok kita mau pergi kan? Wih, banyak amat barangnya, kayak mau pindahan aja. Nggak apalah banyak-banyak, aku nggak mau nanti di sana aku kekurangan. Yah, udah khawatir duluan. Nggak khawatir sih, cuma siap sedia aja. Kan kita di sana sudah dibilangi bawa barang secukupnya aja. Pasti cukup kok. Udah, bawa barang yang penting aja, gak usah banyak-banyak kayak gini. Nggak nanti kalau kurang gimana? Kamu mau tanggung jawab. Jadi nggak apa-apa deh aku bawa semuanya. Gak percaya banget sih ini orang. Mana barangnya banyak banget nih. Nanti gimana bawanya? Tenang aja, nanti aku bawa sendiri kok, aku pasti bisa. Ya udah kalau gitu. Keesokan harinya, setibanya di tempat penginapan dan mereka sedang menurunkan barang, tiba-tiba Tunggu dong, bantuin aku bawain ini. Katanya kemarin bisa bawa sendiri, sekarang minta tolong. Udah sih, jangan ngomel-ngomel, bantuin dulu.
Iya, aku bantu. Lain kali tuh kalau dikasih tahu denger. Kita pasti dicukupkan sama Tuhan, asalkan kita yakin mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan kita tuh nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kasih tahu apa sih? Aku kan cuma siap sedia aja. Iya sih, siap sedia. Tapi kayak gini jadinya. Aku mah kasih tahu ya, kita itu pasti dicukupkan kok sama Tuhan, asalkan kita yakin mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Iya deh, ya aku denger. Aku minta maaf ya udah ngerepotin gini. Kak Ari, bagus sekali ya ceritanya tadi. Bagus banget. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan dilawan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali sekolah minggu dan kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami pada hari ini, sehingga kami boleh ikut sekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kami, supaya melalui firman Tuhan, kami semakin menjadi lebih baik lagi, kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kakak mengajak adik-adik semua untuk membuka Alkitabnya dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Efesus dalam kitab Perjanjian Baru. Adik-adik boleh buka, silakan buka Alkitabnya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kakak mau ajak adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca akan membaca bersama-sama dengan kakak. Dan adik-adik yang belum bisa membaca, silakan mendengarkan firman Tuhan yang kakak bacakan pada hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Nah, adik-adik tahu iman itu apa? Ya, iman itu artinya percaya, keyakinan, percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, itulah iman. Nah, pada hari ini kakak mau menjelaskan, kalau tema hari ini adalah iman yang menyelamatkan, berarti ada iman yang tidak menyelamatkan. Adik mau tahu tidak? Iman yang tidak menyelamatkan itu seperti apa sih kak? Nah, hari ini kakak mau jelaskan 3 hal tentang iman yang tidak menyelamatkan.
Ada 3 hal ya. Yang pertama, iman yang melompat dalam gelap. Kakak kasih contoh seperti ini. Kalau seandainya kita berada di tempat gelap, lalu kita melompat di dalam gelap itu. Padahal kita tidak tahu yang di depan kita itu apa. Entah itu jurang, entah itu lubang, entah itu ada pecahan kaca, entah itu ada batu yang tajam. Kita tidak tahu, tapi kita mau saja melompat ke depan. Sehingga kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Nah, seperti itulah iman yang tidak menyelamatkan. Digambarkan seperti iman yang melompat dalam gelap. Ya, dia percaya, dia yakin, tapi waktu ditanya, kamu percaya sama siapa? Enggak tahu. Kamu yakin sama siapa? Enggak tahu. Nah, inilah iman yang melompat dalam gelap. Hanya percaya saja, tapi tidak tahu percaya sama siapa. Tidak ada dasar yang jelas, tidak ada bukti yang jelas. Lalu yang kedua, iman yang tidak menyelamatkan itu digambarkan seperti iman yang berdasarkan akal saja, berdasarkan pikiran saja, berdasarkan pengetahuan saja. Contohnya seperti ini. Mungkin adik-adik di rumah bilang, wah saya kenal Tuhan Yesus, saya tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Tuhan Yesus itu adalah Allah, Tuhan Yesus itu hebat. Tapi itu hanya sebatas pengetahuan saja, hanya sebatas tahu saja, tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Contohnya seperti ini. Adik-adik tahu Tuhan Yesus itu hebat, tapi adik-adik tidak mau memuji Tuhan. Adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyelamat dunia, tetapi adik-adik tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau ikut sekolah minggu. Nah, itulah contoh iman yang tidak menyelamatkan, yaitu iman yang berdasarkan pikiran saja. Yang ketiga, iman yang sementara. Kakak kasih contoh seperti ini ya. Mungkin adik-adik pernah punya keinginan, saya pengen punya sepeda baru, saya pengen punya mainan baru, saya pengen punya baju baru, pengen punya sepatu baru, pengen sesuatu yang baru. Nah, waktu adik-adik pengen punya sepatu baru, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau sepatu baru. Tuhan, aku mau baju baru. Tuhan, aku mau mainan baru. Pas Tuhan sudah kasih mainannya, pas Tuhan sudah kasih bajunya, lupa sama Tuhan. Nah, inilah iman yang sementara. Artinya butuh Tuhan karena ada keinginannya saja. Butuh Tuhan karena supaya kemauan kita dipenuhi. Atau kita mau sepatu supaya Tuhan kasih. Tapi setelah itu kita lupa sama Tuhan. Nah, itu tadi 3 hal iman yang tidak menyelamatkan. Yang pertama apa? Iman yang melompat dalam gelap. Ya, atau hanya tahu saja atau percaya saja tetapi tidak tahu siapa yang dipercaya. Yang kedua, iman yang berdasarkan akal saja. Wah, saya tahu Tuhan Yesus tapi tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Atau seperti kakak katakan tadi, tahu Tuhan Yesus itu siapa tapi tidak mau memuji Dia, tidak mau berdoa, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, iman yang sementara. Butuh Tuhan, perlu Tuhan, tapi hanya untuk keinginan kita saja. Setelah keinginan kita terpenuhi, kita lupa sama Tuhan. Nah, ini adalah iman yang tidak menyelamatkan adik-adik. Nah, sekarang kakak mau jelaskan. Kalau tadi kakak sudah jelaskan iman yang tidak menyelamatkan ada 3 hal. Sekarang kakak mau jelaskan iman yang menyelamatkan itu seperti apa, Kak? Ya, saya mau jelaskan seperti ini. Iman yang menyelamatkan itu adik-adik ya, tidak hanya percaya kepada Tuhan lewat mulut saja. Tidak hanya tahu tentang Tuhan dari pikiran saja, tetapi iman yang menyelamatkan itu adalah benar-benar percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, tidak ragu-ragu lagi, tidak takut lagi, tidak khawatir dan lain sebagainya. Tetapi adik-adik mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Karena apa? Karena percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menjaga, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memelihara, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik semua. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari mulai hari ini kita mau belajar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak takut tentang apapun, tapi mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tentu adik-adik semua mau dong iman yang menyelamatkan. Siapa yang mau iman tidak menyelamatkan? Tidak mau. Kakak juga tidak mau, apalagi adik-adik di rumah. Pasti kita semua mau iman yang menyelamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita pasti akan
diberkati Tuhan Yesus, akan dilindungi oleh Tuhan Yesus kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kiranya memberkati adik-adik semua, bahwa iman yang menyelamatkan itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, supaya kita jadi anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan, dan senantiasa percaya dalam segala hal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya yang sudah disampaikan pada hari ini. Nah adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong sama mama, papa untuk scan QR yang ada di layar ya. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dengan imanku. Ku hadapi semua dengan iman, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, dengan imanku. Imanku, ku hadapi semua dengan iman, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Adik-adik, kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, sikap yang baik ya, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua hari ini. Kami mau berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada, walaupun kami bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, berikanlah semua anak-anak sekolah minggu kesehatan, kekuatan di dalam menghadapi situasi saat ini. Kiranya Tuhan boleh juga memberikan kesehatan juga untuk orang tua, berkati mereka dalam menjaga anak-anak. Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak dimanapun mereka berada ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Kami bersyukur pada saat ini boleh beribadah kepada-Mu, meskipun kami tidak bersama-sama satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memuji nama Tuhan. Kami juga bersyukur boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan juga pada saat ini kami bersyukur, kami boleh menaikkan setiap pokok doa syafaat kami, di mana terkhusus untuk anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mengikuti kegiatan sekolahnya melalui online. Tuhan kiranya memberkati, menolong mereka. Tuhan memampukan mereka dalam setiap pergumulan yang mereka alami, dan juga untuk setiap sinyal maupun juga kegiatan-kegiatan yang mereka alami ataupun mereka sulit mengikutinya, Tuhan yang boleh menolong. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami.
Tuhan memberkati tangan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami yang sudah menjadi berkat bagi kami. Biarlah persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan boleh menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita ada aktivitas minggu ini ya Kak ya. Nah untuk adik-adik yang di rumah, link ataupun tugas akan dibagikan melalui WA Group, dan juga minta bantuan papa mamanya ya untuk melihat link deskripsi di bawah ini. Nah, bagi adik-adik yang belum bergabung di WA Group, adik-adik juga bisa klik link di bawah ini. Bang, minggu kemarin kan ada tugas ya yang sudah dikumpul sama adik-adik. Iya. Kita lihat yuk hasilnya. Ayo. sangat menyayangi aku dan memberikanku kesehatan
sampai hari ini aku bisa seperti ini. Bukan karena hebatku, tapi ini semua karena kebaikanmu. Aku cinta Yesus. Terima kasih. Saya Kristabel. Hari ini saya akan menceritakan pemberian yang terbaik yang saya terima, yaitu keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakung, nenek, mbah, om, tante, dan yang lain. Mereka semua selalu menyayangi saya dan mensupport saya ketika kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah memberi saya keluarga yang penuh kasih. Inilah cerita saya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Rama dan saya akan menceritakan pengalaman yang membuat hati Rama senang. Pada hari Minggu, sekitar 2 bulan yang lalu, saya diberikan anjing kecil dan imut dari opung di depan rumah saya. Saya sangat senang sekali dan gembira karena sejak lama Rama memang sudah ingin memelihara anjing, tetapi Rama tidak memiliki rumah untuk anjingnya. Anjing imut dan mungil itu saya beri nama Molly. Setiap hari si Molly saya beri makan, dan setiap hari Minggu si Molly saya mandikan. Saya bersyukur diberi seekor anjing imut dan kecil dari opung di depan rumah saya. Saya benar-benar berterima kasih dan bersyukur karena telah diberi anjing. Terima kasih sekali karena sudah mendapatkan sesuatu yang sudah lama saya inginkan. Terima kasih Opung, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu padaku. Amin. Dadah. Halo teman-teman, saya Jocelyn dari kelas Ayub. Saya akan menceritakan tentang pemberian terbaik yang pernah saya terima di sekolah. Saya punya teman yang sangat baik. Pada waktu saya ulang tahun, saya diberikan kado olehnya. Kado itu sangat istimewa bagiku. Aku sangat senang dengan kado pemberiannya. Oke teman-teman, itulah cerita singkat dari saya. Terima kasih. Pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya adalah nafas. Nafas yang Tuhan berikan kepada saya adalah nafas untuk memuji dan kemuliaan Allah. Halo, nama saya Gregorius Nathanael. Saya akan menunjukkan bahwa pemberian Tuhan yang terbaik. Dulu saya tidak taat kepada orang tua dan sering bermain sampai lupa tidur siang. Lalu saya kena marah orang tua, kakak, mama, papa. Lalu saya minta maaf kepada mama agar dosa saya diampuni. Lalu saya berminta maaf kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan agar dosa saya diampuni. Inilah kesaksian saya, dosa saya telah ditebus oleh Tuhan yang mati di kayu salib. Terima kasih.
ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. X min 4 buka kurung lagi X plus 2. Ya, Nomor 4 buka kurung 2X plus 3 buka kurung lagi X plus 5. Nomor 5 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Selamat malam Bu Tante. Menurut Neo, pemberian untuk Tuhan yang terbaik bukan dilihat dari berapa banyak uang atau materi yang kita berikan. Kalau Neo sendiri, pemberian untuk Tuhan bisa dilakukan salah satunya dengan menghormati orang tua. Orang tua adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Maka dari itu pemberian yang bisa dilakukan adalah dengan menghormati orang tua. Dan ini semua adalah salah satu dan ke-10 perintah Allah. Terima kasih Om Tante Shalom. Hai teman-teman, saya Mita dari kelas Paulus. Saya akan menghafalkan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih. Wah, kita adik-adik pada semangat yang mengerjakan tugasnya. Nah, bagi adik-adik jangan lupa ya untuk semangat mengerjakan aktivitasnya, dan juga jangan lupa didokumentasikan, minta tolong sama papa mamanya, dan hasil karyanya dikumpul pada hari Rabu jam 9 malam. Ya, kita sudah mau selesai nih Bang. Iya Kak ya. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena minggu depan kita akan kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKII Palembang. Jangan lupa ya adik-adik untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan sekolah minggunya setiap hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.